Guru semuanya, sekarang kita masuk di Minggu Paskah tanggal 31 Maret. Ya, ini hari sukacita, hari kemenangan. Jadi temanya juga pasti tentang sukacita, kan gitu. Kalau kita lihat di buku pedoman ini halaman 41 sampai 42, ada materi pengajarannya, bacaan Alkitab itu Matius 28 ayat 1 sampai 10. Lalu tema give thanks, invokasio ataupun ayat hafalannya Roma 10 ayat 9. Lalu lagu tema itu Kristus bangkit, soraklah. Yang kedua, rayakan Yesus rayakan. Lalu kitab Denden nomor 463, kita nggo benang. Nggak sulit kayaknya lagunya ya. Sekarang kita baca firman Tuhan Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ayo Kak Mel bisa bantu? Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat ia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, terima kasih Kak Mel. Sekarang kita mau lihat penjelasan teks Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ya, pertama sudah pasti ya, teks ini adalah kisah tentang peristiwa setelah Yesus mati dan dikuburkan. Di mana dikisahkan tadi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi ke kuburan Yesus pagi-pagi sekali. Lalu sampai di sana bukan eh, jasad atau mayat Yesus yang mereka temui, tapi malaikat kan gitu ya, yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Hal hebat terjadi pada saat itu. Kalau kitab Matius menyaksikan terjadi gempa bumi, kenapa? Karena katanya malaikat turun dan menggulingkan batu yang menutup kuburan Yesus. Jadi melihat kejadian itu, jadi kembali tetap ada peristiwa alam pada saat itu. Jadi dari sini kita belajar bahwa ternyata alam juga Tuhan pakai untuk memberikan pesan kepada kita. Kalau kita perhatikan peristiwa pada saat Yesus mati, gelap gulita, lalu ini peristiwa ketika Yesus bangkit ada gempa bumi kan begitu ya. Jadi ternyata ada pesan. Jadi kita selaku umat manusia harus berhikmat kan gitu ya lewat pesan-pesan alam di sekitar kita. Jadi kita lihat bagaimana ketika peristiwa itu terjadi, penjaga-penjaga yang diutus Pilatus ya untuk menjaga kubur Yesus pada saat itu mengalami ketakutan. Bahkan mereka mengatakan saking takutnya, berarti saking mengerikannya ya kejadian pada saat itu mereka merasa seperti orang mati kan gitu ya. Jadi sangat-sangat bisa dikatakan pada saat itu luar biasalah terjadi gempa dan kejadian di sekitar itu. Tapi bagaimana kita lihat Maria Magdalena dan teman-temannya tidak seperti para penjaga-penjaga tadi ya. Kenapa? Karena kita lihat malaikat berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Jadi malaikat itu mengatakan bahwa Yesus sudah tidak di kuburannya lagi, melainkan sudah bangkit dan sama seperti yang beberapa kali disampaikannya sebelum dia disalibkan, kan gitu. Lalu kita lihat tambahannya, setelah itu ya eh, bisa kita bayangkan Maria dan teman-temannya pasti terbengong-bengong kan gitu. Lalu malaikat menyuruh Maria
dan teman-temannya untuk segera pergi dari kuburan itu dan menyatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu di perjalanan ya teks mengatakan bahwa Yesus menjumpai Maria Magdalena dan teman-temannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Ya, dan kita lihat apa respon Maria dan teman-temannya pada saat itu. Mereka mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu pada saat itu Yesus kembali berkata, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dan kita lihat bagaimana Maria Magdalena dan teman-temannya patuh melakukan apa yang difirmankan Yesus kepadanya. Mereka pergi lalu memberitahukan, menginformasikan tentang kebangkitan Yesus. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari sini, kakak guru semuanya? Kita memperingati Paskah, kan gitu ya, di hari Minggu tanggal 31. Jadi sampaikan ke adik-adik kita di ketiga kelas nanti, kalau kita bagi tiga kelas, bahwa kita saat ini merayakan Paskah. Dan apa itu Paskah? Paskah artinya berarti Yesus bangkit, ya. Yesus bangkit yang hari Jumat kemarin dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia sudah mengalami penderitaan, kesakitan, tapi luar biasa Yesus yang kita sembah. Di hari Minggu dia bangkit dan mau bilang kepada kita semua bahwa kita menang, kan gitu ya. Maut tidak lagi mengungkung kehidupan kita. Jadi apa yang bisa kita pelajari dan sampaikan ke adik-adik kita, kakak guru semuanya? Pertama adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Ya, Dia mengalami kematian, tapi tidak selama-lamanya mati, tapi juga Dia bangkit hidup kembali, kan gitu. Jadi itu mengatakan bahwa Dia adalah Allah, Dia Tuhan kita, Dia Yesus yang kita sembah, menguasai baik kematian maupun kehidupan. Lalu yang selanjutnya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup kekal, ya, yang mengalahkan dosa dan maut. Jadi Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang kita percayai itu bukan Tuhan yang mati, tapi dia adalah Allah yang kekal. Kekal artinya abadi, kan gitu. Maut tidak bisa mengalahkan dia. Justru dia mengalahkan maut dan dosa. Itulah hebatnya Tuhan kita. Sampaikan nanti ke anak-anak kita ya. Lalu yang selanjutnya, kebangkitan Yesus menjadi jaminan akan adanya kebangkitan bagi semua orang percaya untuk menuju kehidupan yang kekal. Nah, ini pengertian tentang kebangkitan dan juga sambungan dari hari Jumatnya kemarin tentang kematian, bahwa kematian bagi orang Kristen itu bukan akhir segala-galanya. Ya, jadi sejatinya mengajak kita bahwa kalau ada yang meninggal, menangis-menangislah, bersedih-bersedihlah, tapi harus tetap dalam pengharapan, kan gitu kata 1 Timotius 4 ya. Harus tetap dalam pengharapan karena apa? Karena kita percaya bahwa saudara kita atau siapapun yang meninggal itu, ya, selama dia dalam nama Yesus, dia akan bangkit ketika nanti Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Jadi eh, tubuhnya betul memang apa namanya, mati dimakan ulat dan segalanya, tapi rohnya Tuhan hidupkan kembali, kan gitu dia, dan diganti dengan tubuh yang baru, yang kekal, yang tidak mati untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya makanya kenapa di orang Kristen justru mengatakan berbahagialah orang yang mati dalam Kristus, kan gitu ya. Berarti dia sudah kembali kepada sang pemilik kehidupannya, Tuhan kita. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, secara kedagingan, secara kemanusiaan yang namanya kematian itu masih tetap menyeramkan bagi kita. Tapi mari sampaikan nanti ke adik-adik kita, sangkut pautnya kami rasa nanti begini ya, banyak kayaknya adik-adik kita yang takut dengan orang mati ya, ya kakak guru semua ya. Jadi sampaikan kepada adik-adik kita bahwa nggak perlu takut. Kenapa? Karena saat ini dia sudah bersama dengan Bapa dan kita yakin dan percaya pada saat Yesus nanti datang kedua kalinya dia dibangkitkan kembali. Lalu setelah itu juga pemahaman-pemahaman bahwa kalau udah mati jadi hantu, jadi setan gitu ya. Eh, jadi ada apa? Seolah-olah ketakutan-ketakutan, ada yang meninggal tadi, lalu tiba-tiba aku lihat dia ada di sana, aku lihat dia begini, begitu, segala macam. Itu tidak ada dalam iman Kristen. Karena kita mengimani, dia sudah bersama sang pemiliknya, Tuhan kita Yesus Kristus, gitu. Jadi, orang percaya nggak mungkin jadi hantu, kan gitu. Nggak mungkin jadi setan. Jadi, itu paling tidak ada poin tambahan yang bisa kamu teruskan ke adik-adik kita, sehingga mereka tidak takut yang namanya tentang kematian, bahkan tentang orang mati, kan gitu dia. Nah, kegiatan pengajaran apa tambahan yang bisa kita sampaikan? Pertama, di buku juga sebenarnya disampaikan seperti ini draftnya kami lihat
Pertama, karena tema kita adalah give thanks, ya, berterima kasih, terjemahan langsungnya, maka sampaikan dulu itu ke adik-adik kita. Bahwa tema kita, tadi di awal kami lupa ya membuatnya ya, tema kita adalah give thanks, berterima kasih, mengucap syukur. Dan karena itu nanti ajak adik-adik kita menyanyikan lagu Give Thanks. Jadi silahkan siapkan musiknya dan kata-katanya karena belum tentu semua paham dan tahu lagu ini karena bahasa Inggris ya. Lalu setelah itu kakak guru semuanya akan jelaskan ke adik-adik, kenapa kita harus berterima kasih hari ini? Kenapa kita harus mengucap syukur? Jawabannya adalah karena Allah begitu mengasihi kita. Yang kita peroleh itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hari Jumat kemarin sudah disaksikan kepada kita dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi nanti bisa kami panjangkan ya bahwa bagaimana kita sudah jatuh dalam dosa ya, mulai dosa keturunan Adam dan Hawa dan sebagainya boleh kamu tambahin nanti. Tapi kan gitu ya, Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, itu mengatakan bahwa dia berkuasa atas kehidupan dan kematian, dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, maka pada hari yang ketiga, hari Minggu, hari ini, Yesus kita bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa kita. Maka karena itu saat ini adalah hari sukacita kita, kan gitu. Sebenarnya kalau kita sering dengar, Paskah itu harusnya lebih meriah lagi dari Natal, kan gitu. Kenapa? Eee, Walaupun sebenarnya kalau nggak ada Natal, nggak ada Paskah juga kan gitu. Tapi, kenapa Paskah harusnya lebih meriah dari Natal? Karena ini hari kemenangan memang. Hari kemenangan yang selama ini kita terkungkung dalam dosa, kita tertindas, kita hidup menderita, ketakutan, ya bakal kemana nanti ini? Bakal masuk neraka kita semua ini kan begitu. Selama ini begitu ketakutannya kita, tapi lewat kebangkitan Yesus dikatakanlah kepada kita bahwa dosa kita sudah dihapuskan, kita sudah menang, kita sekarang suci, layak di hadapan Tuhan kita. Maka ya, ajak adik-adik untuk memahami Paskah itu luar biasa gitu. Harus lebih senang, harus lebih sukacita dari Natal. Natal sudah bersukacita, di Paskah lebih bersukacita lagi kan gitu dia. Nah, eh, dari situ pun kita sampaikan kepada adik-adik kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Lalu jelaskan tentang kebangkitan. Seperti kami sampaikan di tentang kematian tadi, begitu juga di kebangkitan. Ada poin penjelasannya ya, kakak guru di buku pedoman kita ya. Nanti dari situ nanti boleh kamu teruskan ke adik-adik kita tentang apa konfesi GBKP tentang kebangkitan. Lalu apalagi tambahan yang mau kami sampaikan di sini adalah poin tentang Maria Magdalena dan teman-temannya. Karena mereka yang jadi sosok manusia di sini ya, ada tadi penjaga-penjaga ataupun tentara Pilatus, tapi ada juga Maria Magdalena dan teman-temannya. Tadi kalau penjaga-penjaga ketakutan sampai mati rasanya katanya, tapi lihat Maria Magdalena begitu taatnya, begitu patuhnya kepada Yesus yang berfirman kepada dia pada saat itu untuk pergi memberitakan tentang kebangkitannya. Harapan ya KKR kita juga demikian. Kita sudah mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bahagia, kita senang karena kita sudah jadi pemenang, jangan disimpan sendiri. Yang namanya berita sukacita, berita baik itu perlu diteruskan ke orang lain, kan gitu. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menghapuskan kita akan dosa-dosa kita. Ayo, perbanyak, sampaikan ke sama semua orang. Nyampaikannya gimana? Boleh dengan kata-kata, boleh juga dengan perbuatan kita. Bahwa tunjukkan kepada orang kita ini adalah anak-anak yang sudah menang, ya yang sudah disucikan. Jadi jangan lagi lakukan perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Jadi situ nanti kamu bisa bikin aplikasinya ya kakak guru ya. Jadi jangan lagi kalau sudah Paskah sudah dibersihkan, ya kita sudah bebas dari dosa, ayo jangan lagi dilakukan dosa-dosa selama ini ya. Apakah malas belajar, apakah itu suka ngomong kotor, suka mikir yang nggak baik tentang orang lain, gibah dan sebagainya. Bahkan menarik kami rasa waktu hari Minggu tadi, ya ketika kami bawa PA, kami menyuruh adik-adik menuliskan dosa-dosanya gitu di kertas. Lalu ada yang bersaksi kami minta ke depan yang mengaku bahwa dia sudah melakukan dosa dan dia menyesal akan itu dan puji Tuhan dia sudah bertobat. Apa itu? Ternyata anak remaja sekarang pun sudah tahu pacaran beda agama. Kan gitu dia. Jadi kami rasa ini menjadi peluang bagi kakak guru untuk meneruskan ke adik-adik kita bahwa Tuhan kita itu udah baik banget. Nyawanya diberikannya. Jadi jangan kita hianati kan gitu dengan kita apa namanya ya, coba-coba gitu loh. Tuhan Yesus memang tidak melarang kita berteman dengan siapa saja, tapi dalam hal untuk membangun kasih dalam artian nanti ketika untuk berkeluarga, ya harus seiman, kan gitu dia. Harus seiman. Maka itu dimulai dari sekarang, dari dia remaja, kan gitu. Kalau sekarang pun dia sudah berani coba-coba,
pasti nanti ke depannya juga demikian. Maka ayo kakak guru kita bantu adik-adik kita, ya kita bantu adik-adik kita untuk menghargai pengorbanan Yesus itu. Untuk menghargai darah Yesus yang sudah tercurah itu, yang sudah mati di kayu salib. Jadi jangan dibuat macam-macam dalam kehidupan kita yang nggak benar gitu. Jadi itu yang bisa kami teruskan untuk adik-adik kita. Tambahannya, mungkin nanti kami bisa ya kakak guru ya, ada waktu di kelas-kelas kami siapkan ini ya, kami siapkan atau kami umumkan lah ada waktu kami rasa untuk membuat tulisan Paskah dan mewarnainya. Kalau untuk gambari telur kan udah sering ya, ini tulis Paskah gitu. Siapa yang pinter mungkin nulis-nulis gitu, lalu diwarnai. Nanti apa namanya? Bisa ditempel-tempeli atau bagaimana sekreatif kakak-kakak guru lah, masih lebih kreatif lagi. Begitu kami rasa tambahan untuk Minggu Paskah kakak-kakak guru semuanya. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua. Jujur.